Balik lagi di Alam Matematik, kali ini kita akan fokus untuk membahas peluang majemuk yang tipe bersyarat. Peluang kejadian majemuk bersyarat adalah salah satu tipe peluang, di mana peluang tersebut adalah peluang yang tidak saling bebas, tapi saling mempengaruhi. Peluang kejadian bersyarat biasanya ditandai dengan bentuk seperti ini, teman-teman sekalian. Peluang A dengan syarat peluang B. Untuk menghitung peluang kejadian majemuk bersyarat, hal yang harus kita ingat adalah irisan dari kejadian A dan B, kemudian dibagi dengan syarat kejadian pada peluang itu sendiri. Apabila syaratnya disimpan dalam huruf B, maka dibagi dengan peluang B. Begitupun apabila disimpan dengan C, D, A, dan sebagainya. Yang penting rumus ini hanyalah simbol, teman-teman. Baik, saya akan buat teman-teman sekalian menjadi mengerti. Perhatikan video ini baik-baik. Dari satu set kartu remi, yang 52 kartu, dari sini kita bisa mengetahui bahwa total sampelnya itu adalah 52. Atau anggota sampelnya 52. Tentukan peluang terambilnya kartu hati. Ya, di sini ada kartu hati, peluang terambilnya kartu hati, dengan syarat kartu tersebut adalah kartu gambar. Kartu gambar ini jadi syaratnya, teman-teman sekalian. Perhatikan baik-baik, di sini kita akan mencari terambilnya kartu hati. Kita akan simpan ini dalam huruf A, kemudian syaratnya kita akan simpan dalam huruf B. Hal yang harus kita pahami untuk memahami konsepnya adalah kita harus tulis anggota dari kejadian A, atau yang tadi sudah kita simpan sebagai peluang terambilnya kartu hati. Dalam 52 kartu remi, kita mengetahui ada 4 lambang. Dan kartu hati ini berjumlah 13. Jadi total anggota kartu hati itu adalah 13. Kemudian di sini kartu gambar yang berupa Jack, Queen, dan King. J, Q, dan K. Total anggota kartu gambar dalam kartu remi ini adalah 3 dikali 4. Kenapa 4? Karena 4 ini adalah total lambang yang ada dalam kartu remi, kemudian dikali dengan jumlah kartu gambar yang tersedia, yaitu 12. Sekarang yang perlu kita ketahui adalah irisan dari A dan B. Irisan dari kartu hati dengan kartu gambar. Jadi apabila kita berfokus pada kartu hati dan kartu gambar, maka tentu saja kartu gambar yang memiliki lambang hati dalam sebuah kartu remi itu hanya 3, teman-teman. Jadi sekarang langsung saja kita gunakan rumusnya. Peluang terambilnya kartu hati dengan syarat kartu tersebut adalah kartu gambar sama dengan peluang irisan dari kartu hati dan kartu gambar dibagi dengan peluang syaratnya atau peluang kartu gambar. Langsung kita turunkan. Kita telah mengetahui bahwa jumlah anggota irisan kartu hati dengan syarat kartu gambar itu adalah 3. Karena ini peluang harus kita bagi dengan ruang sampel, yaitu 52. Sekarang kita bagi dengan peluang dari kartu gambar. Anggota kartu gambar itu berjumlah 12. Kemudian harus kita bagi dengan ruang sampel. Per ini sama dengan bagi. Jadi untuk melanjutkannya, mari langsung saja kita balikkan pecahan ini, teman-teman. Sekarang ini bisa langsung dihitung, tapi saya lebih memilih untuk menyederhanakannya terlebih dahulu. 52 per 12 apabila disederhanakan, itu sama-sama dapat dibagi 4, yang artinya adalah 13 per 3. 3 dikali 13 tentu saja adalah 39, 52 dikali 3 hasilnya adalah 156. 39 per 156 ini sama-sama dapat dibagi dengan 39, maka hasilnya adalah 1 per 4, teman-teman sekalian. 1 per 4 apabila kita bagi dalam bentuk desimal, maka hasilnya adalah 0,75, kemudian 0,75 diubah menjadi persen, maka itu menjadi 75%. Jadi inilah kemungkinan terambilnya kartu hati dengan syarat kartu tersebut adalah kartu gambar, teman-teman. Kunci utama yang harus kita pahami adalah mengerti mana yang sedang dicari dan mana yang syarat. Apabila teman-teman masih ingin memperkokoh pemahaman, perhatikan video ini baik-baik. Kita akan beranjak ke tipe soal yang lain. Sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya angka genap, di sini ada angka genap, dengan syarat yang keluar adalah bilangan prima. Jadi syaratnya mari kita simpan dalam bentuk B. Di sini alat yang kita pakai adalah dadu. Jadi ruang sampelnya sudah pasti adalah 6, karena mata dadu ada 6. Kemudian kejadian A atau angka genap pada dadu itu adalah 2, 4, dan 6. Kejadian B yang akan menjadi syarat adalah bilangan prima. Bilangan prima pada dadu tentu saja adalah 2, 3, dan 5. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa jumlah anggota A itu sama dengan 3, kemudian jumlah anggota B itu juga 3. Sekarang jumlah anggota irisan dari A dan B itu adalah 1 saja, teman-teman. Irisannya adalah bilangan 2, jadi jumlah anggota irisannya adalah 1. Sekarang, tentu saja akan lebih mudah untuk mengoperasikan rumusnya. Peluang munculnya angka genap dengan syarat yang keluar adalah bilangan prima, itu adalah peluang irisan
angka genap dengan bilangan prima dibagi dengan peluang syarat tersebut atau bilangan prima. Langsung kita hitung. Kita telah mengetahui irisan dari angka genap itu adalah 1. Kemudian langsung saja kita bagi dengan sampel, yaitu 6. Lalu kita bagi. Untuk memunculkan peluang B, langsung saja anggota dari B itu ada 3. Kemudian dibagi dengan sampel yang ada. 1/6 dibagi dengan 3/6. Itu sama dengan 1/6 dikali 6/3. 6 dikali 1 adalah 6. 6 dikali 3 adalah 18. 6/18 sama-sama dapat dibagi 6. Hasilnya adalah 1/3. 1/3 yang diubah ke desimal, maka akan menjadi 0,333 dan seterusnya. Kemudian apabila diubah ke dalam persen, maka ia akan menjadi 33,33%. Jadi inilah seberapa besar kemungkinan atau peluang munculnya angka genap dengan syarat yang keluar adalah bilangan prima. Mungkin teman-teman sekalian akan bertanya, kenapa hasilnya ini adalah 1/3? Bukankah mata dadu itu berjumlah 6? Dan bilangan 2 yang menjadi irisan dari syarat tersebut hanyalah 1, teman-teman. Mengapa tidak 1/6? Ingat, di sini yang harus kita garis bawahi adalah syarat yang keluar adalah bilangan prima. Jadi diumpamakan, apabila dadu asli jumlah matanya ada 6, namun karena syarat tersebut matanya harus kita umpamakan berubah menjadi 3. Syarat yang telah kita dapatkan adalah 2, 3, dan 5. Jadi bilangan seperti 1, 4, dan 6 itu tidak valid dalam skenario ini, teman-teman. Maka kita dapat hasilnya sebagai 1/3 karena mata dadu yang tersedia hanyalah 2, 3, dan 5. Apabila teman-teman paham dengan yang saya jelaskan, saya yakin teman-teman akan langsung mengerti dan tahu cara untuk mengerjakan soal ini dengan sangat cepat. Baik, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Tentukan peluangnya jika, ingat, jika ini adalah salah satu ciri-ciri dari bersyarat, teman-teman. Jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 5, tentukan peluang mata dadu pertama sama dengan 1. Baik, di sini kita bisa ingat, karena di sini ada kosakata jika, maka kita simpan saja jumlah mata dadu kurang dari 5 itu sebagai B. Kemudian, mata dadu pertama sama dengan 1, ini kita simpan sebagai A. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah jumlah mata dadunya ini ada 2. Jadi apabila langsung kita kerjakan, total anggota sampelnya, karena dadunya ada 2 buah, tentu saja adalah 6 pangkat 2, yaitu 36. Dalam kasus ini, teman-teman sekalian, saya akan menjelaskannya menggunakan tabel. Baik, tabelnya sudah selesai. Ini adalah seluruh kemungkinan yang akan terjadi apabila 2 dadu tersebut dilempar. Di sini kita harus mengetahui jumlah anggota dari B, yaitu jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 5. Di sini kita bisa mengetahui bahwa jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 5 itu adalah ini, teman-teman sekalian. 1 dan 1, 2 dan 1, 3 dan 1, dan yang saya tandai di sini. Jadi dapat kita ketahui bahwa jumlah anggota B atau jumlah anggota syarat itu adalah 6. Kemudian kita cari yang A. Jumlah anggota yang A, mata dadu pertama sama dengan 1. Langsung saja kita lingkari mata dadu pertama sama dengan 1. Jadi di sini, teman-teman sekalian. Dengan adanya tabel ini, kita langsung jadi tahu bagian mana saja yang beririsan antara A dan B. Baik, jumlah mata dadu yang sama dengan 1 itu sejumlah 6, kemudian irisannya itu adalah 3. Jadi langsung saja kita kerjakan yang bagian A, peluang mata dadu pertama sama dengan 1, dengan syarat jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 5, itu adalah peluang irisan mata dadu pertama sama dengan 1, dan jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 5 dibagi dengan peluang dari syarat atau jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 5. Peluang irisan A dan B itu sama dengan 3 per seluruh ruang sampel, yaitu 36, kemudian dibagi dengan peluang B. B-nya adalah 6, dibagi dengan 36. Karena di sini adalah pembagian, maka untuk melanjutkannya, kita tinggal putar saja pecahannya. 3/36 dikali 36 per 6. Ini masih bisa kita sederhanakan. 3/36 itu sama dengan 1/12. Kemudian, 36 per 6 itu sama dengan 6/1. 1 dikali 6 adalah 6. 12 dikali 1 adalah 12. 6/12 apabila disederhanakan, maka itu akan menjadi 1/2. Kemudian 1/2 apabila diubah menjadi desimal, ia akan menjadi 0,5. Diubah ke dalam persen, maka akan menjadi 50%. Jadi ini adalah peluang munculnya mata dadu pertama sama dengan 1
jika mata dadu yang muncul itu kurang dari 5. Dan ini sangat logis ya teman-teman sekalian. Kita tahu bahwa syaratnya dadu tersebut hanya boleh memunculkan bilangan kurang dari 5. Jadi tentu saja itu adalah 1,1, kemudian 2,1, kemudian 3,1, lalu 1,2 atau 1 tambah 2, kemudian 2,2, lalu ada 1,3. Mata dadu pertama yang memunculkan bilangan 1, ini hanya 3 dari 6 syarat yang diperbolehkan tersebut. Oleh karena itu, hasilnya adalah 1/2, atau setengah dari syarat yang ada. Jika teman-teman memahami konsep ini, akan sangat mudah untuk mengerjakannya dengan cara cepat. Baik, sekarang kita lanjut kerjakan yang B. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Bagaimana jika mata dadu pertama adalah bilangan genap? Jadi mari kita simpan mata dadu pertama bilangan genap itu sebagai B. Kemudian, tentukan peluang jumlah mata dadu yang muncul lebih dari 8. Jadi hasil gabungan bilangan yang lebih dari 8 itu kita simpan sebagai A. Baik, untuk B, langsung saja kita lingkari teman-teman. Mata dadu pertama bilangan genap itu adalah mata dadu yang dimulai dengan 2, kemudian 4, lalu 6. Jumlah anggota kejadian B itu adalah 6 dikali 3, yaitu 18. Sekarang, kita mencari yang bagian A, atau mata dadu yang muncul lebih dari 8. Di sini ada 3,6, lalu 4,5, lalu 5,4, lalu 6,3, dan seterusnya teman-teman. Jadi di sini ada 10 kemungkinan yang menjadi anggota kejadian A. Lalu kemudian, tinggal kita hitung berapa irisannya saja teman-teman. Di sini ada mata dadu 4 dan 5, kemudian 4 dan 6. Lalu kemudian di sini ada 6 dan 3, seterusnya menuju 6 dan 6. Apabila kita total, jumlah irisan dari A dan B itu adalah 6. Baik, sekarang langsung saja kita kerjakan teman-teman. Peluang jumlah mata dadu lebih dari 8 dengan syarat mata dadu pertama adalah bilangan genap adalah peluang irisan A dan B, kemudian dibagi dengan peluang dari syarat tersebut. Peluang irisan dari A dan B tentu saja adalah 6 per seluruh sampel. Kemudian dibagi dengan total anggota B dibagi dengan sampel. Ini adalah tanda per, jadi pecahan yang dibagi harus kita balik menjadi perkalian 6/36 dikali 36/18. Ini sama dengan 1/6. 36/18 sama dengan 2/1. 1 dikali 2 adalah 2, 6 dikali 1 adalah 6. 2/6 ini masih bisa disederhanakan menjadi 1/3. 1 dibagi 3, hasilnya adalah 0,333. Kemudian 0,333 apabila diubah dalam persen, maka ia akan menjadi 33,33%. Maka inilah peluang jumlah mata dadu yang muncul lebih dari 8 jika mata dadu pertama adalah bilangan genap. Baik, sekarang kita ke tipe soal yang berbeda lagi teman-teman. Dalam sebuah kelas, terdapat 12 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Langsung saja kita ketahui bahwa total anggota sampelnya itu adalah 20. Dari seluruh siswa, 5 laki-laki dan 6 perempuan memakai kacamata. Jika dipilih satu siswa secara acak, tentukan peluang siswa tersebut perempuan dengan syarat memakai kacamata. Di sini kita bisa fokus dengan kosakata dengan syarat. Mari kita simpan dalam huruf B. Kemudian, yang kita cari adalah peluang siswa tersebut perempuan. Perempuan ini akan kita simpan dalam bentuk A. Total anggota perempuan atau total anggota A itu adalah 8 orang. Kemudian, total anggota B, yaitu dengan syarat yang memakai kacamata, di kelas tersebut, itu adalah 11 orang teman-teman. 5 laki, 6 perempuan. Sekarang, kita harus mengetahui irisan dari siswa perempuan dan yang menggunakan kacamata. Di sini telah diberitahu bahwa 6 perempuan memakai kacamata. Jadi kita langsung tahu bahwa irisannya adalah 6. Baik, sekarang kita langsung bisa untuk menyelesaikannya. Peluang siswa tersebut perempuan dengan syarat memakai kacamata adalah peluang A beririsan dengan B, tentu saja 6/20, kemudian dibagi dengan peluang syarat tersebut. Tentu saja adalah 11 per sampel. Karena ini pecahan yang dibagi, maka kita bisa ubah ke dalam perkalian. 6/20 apabila disederhanakan, itu akan menjadi 3/10. Baik, 3 dikali 20 hasilnya adalah 60. 10 dikali 11 hasilnya adalah 110. Jadi sekarang hasilnya adalah 6/11. 6 dibagi 11 dalam bentuk desimal adalah 0,5454. Kemudian 0,5454 diubah ke dalam persen, hasilnya adalah 54,54%.
Mudah bukan teman-teman sekalian? Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.